Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, saya dari kelas 1 TIB 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Java Constructor dan Java Access Modifier. Apa itu Java Constructor? Konstruktor merupakan suatu metode yang akan diberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new membuat suatu objek. Pada saat kita bekerja dengan konstruktor, hal mendasar yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, nama konstruktor dengan nama kelas. Nah, di sini bisa kita lihat ini nama kelasnya harus sama dengan yang di codingannya, main1. Yang kedua, tidak ada satu tipe yang diberikan ke dalam konstruktor signature. Yang ketiga, tidak ada return statement di dalam tubuh konstruktor. Nah, berikut adalah codingan yang telah saya buat. Codingan ini untuk menginput programmis. Yang pertama kita mengetik dulu class main, buka kurung kurawan, terus private string name, .2. Nah, baris yang ada tanda garis 2 ini adalah tanda ini disebut dengan tanda komentar. Untuk komentarnya sendiri tidak akan ditampilkan. Nah, di sini yang ditampilkan adalah sistem out print. Yang akan ditampilkan di output nanti yaitu programmis. Nah, di sini kita sudah membuat codingannya. Untuk menjalankan codingan ini kita ngeklik di run, start debugging atau F5. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini di terminalnya programmis yaitu output dari inputan yang kita ketik tadi. Dan ini adalah hasilnya. Sebelum kita run tadi, kita lihat siap kita ketik codingan, kita lihat dulu apakah ada codingan seperti titik atau tanda koma atau tanda kurung yang ketinggalan. Kita ngecek dulu. Kalau tidak, satu titik atau koma yang ketinggalan, itu bisa saja programnya akan terjadi error. Nah, di sini kita bisa lihat programnya ini udah betul, sehingga di terminalnya teroutput programmis sesuai dengan codingan di atas programmis ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan program Java Private No R Constructor. Yang pertama kita ketik kelas main 2 ini sesuai dengan nama kelasnya. Buka tanda kurung, terus integer, titik koma, kemudian ini baris ini sebagai komentarnya. Kita ketik private main, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawan, i sebagai nilainya, i sama dengan 5. Nah, terus kita ketik
titik koma, kemudian system out print ln. Ini adalah untuk di sini kita bisa menampilkan tag pada Java. Untuk menampilkan isi tag pada Java, kita menggunakan sistem out print ln. Nah, kemudian kita ketik public static void main string, kemudian main obj new main 2, dan sistem out print ln buka kurung, kita ketik tanda petik value of i. Nah, di sini akan di output nanti nilai dari i, yaitu 5. Kemudian kita kasih tanda titik 2 plus obj titik 1. Jangan lupa kita tutup kurung. Dan kemudian kita kasih tanda titik koma. Nah, di sini codingannya setiap kita buka kurawan, kita harus ada penutupnya. Nah, misalnya ini kurawan yang pertama dan ini yang terakhir. Nah, setelah kita ketik codingan tersebut, untuk melihat hasilnya sama juga kayak tadi. Yang pertama kita klik di run, kemudian start debugging atau F5. Nah, di sini kita bisa lihat di terminalnya hasil output dari codingan di atas tadi, coding yang kita input tadi, kita lihat hasilnya di terminal ini. Nah, di sini bisa kita lihat outputnya value of i5 sesuai dengan codingan di atas tadi. Nah, kemudian saya akan membuat contoh yang ketiga, yaitu tentang Java Public soal konstruktor. Di sini saya akan mengetik, di sini saya sudah membuat codingannya. Yang pertama saya mengetik class company. Class company ini sesuai dengan nama file yang kita simpan. Kemudian kita buka kurung kurawan, string kita ketik string name tanda titik koma. Kemudian public constructor ini adalah suatu komentar dan dia tidak akan tampil di outputnya nanti. Kemudian kita ketik public company, buka kurung tutup kurung, kemudian kita buka kurung kurawan, kemudian kita ketik name sama dengan programmis. Nah, kemudian kita ketik class main, buka kurung kurawan, kita enter, ketik public static void main string tanda kurung segi args tutup kurung, dan kemudian buka kurung kurawan lagi, kita ketik object is created in another class. Nah, di sini setiap ada tanda garis 2 ini disebut dengan komentar dan ini tidak akan tampil di outputnya nanti. Kemudian kita ketik company obj sama dengan new company, buka kurung tutup kurung, dan kita ketik juga tanda titik koma. Nah, kemudian sistem outprint ln. Ini tanda ini di sini kita bisa menampilkan tag pada Java seperti company name, nama dari
nama yang kita ketik di codingan tersebut nanti akan terinput di terminalnya nanti, teroutput di terminal. Kemudian kita ketik dan plus obj titik name tutup kurung, kita kasih tanda titik koma. Nah, kemudian saya akan run untuk melihat hasil codingan ini. Run start debugging. Nah, kita lihat di terminalnya. Nah, di terminal ini adalah hasil dari codingan yang kita input tadi. Nah, ini di terminalnya outputnya. Company name programmist. Sesuai dengan codingan di atas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh codingan yang keempat tentang parameterized konstruktor. Yang pertama kita ketik class main4. Di sini kenapa class main4? Karena sesuai dengan file yang kita simpan di filenya. Ini sama kayak tadi, kita buka kurang-kurangan string lagu Agus. Ini konstruktor nih sebagai komentarnya dia tidak akan tampil. Kemudian kita ketik main4. Kenapa main4? Sesuai dengan yang di atas, string line. Kemudian buka kurang-kurangan languages line, kita sama dengan line, kita ketik titik koma, kemudian kita enter system out print ln. Ini sistem ini kode dari untuk menampilkan tag pada Java. Nah, kemudian kita ketik buka kurung languages plus kita kasih tanda petik programmis languages. Kemudian kita tutup dengan tanda petik dan tanda kurung. Kita kasih titik koma. Kemudian enter public statistic void main string args tutup kurung dalam kurungan. Kemudian kita buka kurung lagi, kurang-kurangan main obj1 sama dengan new main4 Java, dan main obj2 sama dengan new main4 Python. Nah, di sini setiap codingan ini setiap tanda tutup kurung kita kasih tanda titik koma. Nah, kemudian kita lihat hasilnya dengan cara run sama seperti tadi. Kemudian start. Nah, di sini bisa kita lihat di terminalnya, yaitu output dari inputan program yang kita ketik tadi, yaitu Java Programmist Language, Python Programmist Language, C Programmist Language. Dan ini adalah hasil dari codingan yang telah saya ketik ini.